Meyakinkan Jadi gini, jadi ketika di Istanbul itu kan dia peserta konferensi ya. Saat itu kita menyampaikan, we all agreed, kita semua sepakat bahwa troublemaker human health is oksidan. Yang menjadikan troublemaker kesehatan manusia itu adalah adanya timbunan oksidan. Semuanya sepakat. Nah kemudian kita adalah mencoba oksidan sebagai troublemaker kesehatan manusia itu di drainage, dikeluarkan. Dengan cara apa? Cupping. Letaknya di mana? Kita terangkan. Dan kemudian secara fakta karena di situ juga kita siap untuk mempraktekkan, sampai saya bilang give me you patients all case apapun penyakitnya. Alhamdulillah kita praktek ya secara fakta sembuh. Akhirnya apa mau bilang apa? Mau bilang apa? Dia mau ngomong apa? Faktanya ada gitu. Okay. Dan ini scientific. Ada barang yang menjadikan itu trouble, yang barang itu diambil. Cara mengambilnya begini, teknisnya begini. Itu dibuktikan, disaksikan oleh para ahli-ahli yang memang berhak menjustifikasi seperti itu, ya sudah. Ini faktual itu. Akhirnya mereka pada datang, bahkan dari Jepang pun yakin mau dan berobat ke tempat kita. Akhirnya mengakui, Pak mengakui dunia. Sungguh sangat menarik sekali. Tapi kita harus sedikit lagi Pak Ustadz, ada satu video yang mau lewat nih Pak Ustadz nih ya. Dan kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pemirsa, Anda bisa menyaksikan video yang berikut ini. ODT adalah singkatan dari oxidative therapy. ODT muncul diilhami oleh hadis Nabi tentang al-hijamah yang mengatakan al-hijamah itu dawa'un likullidain nasamaut. Hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Substansi hijamah adalah oksidan yang dihisap bukan darah. ODT adalah mengambil sources atau sumber perkara dari penyakit. Oksidan muncul dari timbunan makanan, asupan makanan yang tidak bisa diurai oleh tubuh seperti obat-obat chemical, obat-obat zat pewarna dan lain-lain. Sehingga ketika ini tertimbun maka menjadi oksidan. Kalau terkumpul di suatu tempat maka jadi penyakit. Spot adalah singkatan dari spiritual abuse start treatment. Ada nilai spiritual jelas hanya dengan dipegang untuk mengusir jin yang bersemayam di pembuluh darah. Kita touch pembuluh darahnya ini dengan niat mengusir, maka jin kabur, penyakit sembuh. Ini adalah efektif, efisien, low cost dan safety. Cepat, tepat, aman dan murah. Hasilnya luar biasa. Pertama-tama itu saya didiagnosa terkena tumor otak, kemudian juga rambut saya rontok ya, banyak sekali karena adanya tumor itu keluhan saya. Saya di-spot oleh Ustadz, seharusnya malam itu saya masuk ICU. Setelah di-spot ternyata saya boleh pulang keesokan harinya, kemudian setelah pulang saya menjalani terapi ODT ini dan 2 kali terapi, alhamdulillah keluhan saya sudah tidak ada, rambut saya sudah tidak rontok lagi dan kemudian juga tumor saya menipis menghilang akhirnya. Saya menderita sakit tipes disertai dengan sakit mah. Akhirnya saya kesini dibawa oleh ibu saya. Jadi waktu itu saya langsung di cup di daerah sekitar perut dan belakang punggung. Dan waktu itu pada saat di cup itu pun saya sudah merasakan ada reaksi yang besar. Dalam artian saya merasa lebih enteng, lebih ringan dan saya merasa lebih kuat. Alhamdulillah dengan ODT saya bisa sembuh total. Tinggal diluruskan. Ya, demikian tadi Viti dari Ustadz Azib tentang ODT. Kita semakin mengetahui apa itu ODT, tapi mungkin Anda penasaran apakah ODT ini berbeda dengan bekam? Ada bedanya Pak Ustadz ya? Ya, ketika bicara bekam adalah bicara proses hisapan, tanpa berpikir substansi apa yang dihisap. Sehingga mungkin siapapun bisa. Itu yang kalau kita bicara bekam. Bahkan ada yang pakai ditucuk-tucuk gitu ya. Yang mana alat itu jelas direkomendir untuk mengambil darah. Maka yang nggak ambil darah. Maka ketika bicara darah, apa nggak lebih baik donor darah, gitu kan? Nah, sementara kalau yang ODT ini adalah bicara substansi apa yang dihisap, yaitu oksidan. Maka ada proses pendidikan yang cukup, ada pembelajaran yang komprehensif. Sehingga kita tadi di visualisasi pun ada bagaimana melatih tangan itu membedah dengan kedalaman 0,04 mili, 0,09 mm. Yaitu kita visualisasi glove ditiup, diinsisi dengan surgical blade ya, pisau bedah yang super tajam, ada bekas goresan tapi tidak meledak. Itu proses dari pendidikan itu. Bagaimana untuk menguasai ODT. Jadi nggak instan. Sehingga di dalam standarisasinya ya antara lain ketika sudah mampu bedah glove tadi, menginsisi tangan sendiri, pipi sendiri, baru sesama peserta pendidikan, baru pasien gitu. Di samping menguasai tadi MPT atau motor point therapy, kasus sakit apa di mana,
Pelakuan seperti apa, tentunya ini akan lebih dalam akan lagi. lebih dalam lagi. Jadi nggak mungkin hanya seminar sehari atau 2 hari kemudian praktek. Ini nonsense, tidak mungkin. Betul. Ini urusan nyawa orang gitu. Betul. Kita nggak bisa main-main juga Nggak bisa main-main. pelajarinya gitu maksudnya. Ataupun di dalam dalam konsep ta'lim muta'alim itu ada sebuah syarat, yaitu asyartu minasyuruti thalabul ilmi tuluz zaman. Syarat dari berbagai macam syarat mencari ilmu itu waktu yang panjang, yang cukup. Jadi nggak mungkin instan, apalagi nyawa orang. Betul. Maka insya Allah dengan pendidikan ODT ini, perkara yang kelihatannya rumit itu menjadi sederhana, dan insya Allah dengan tekun yakin bisa memberi kemanfaatan orang lain. Amin, Seperti itu. Jadi untuk siapapun bisa Pak Ustadz ya? Siapapun bisa. Tidak ada syarat-syarat khusus ya Pak Ustadz ya? Syaratnya jasmani sehat, anggota tangan utuh. Iya. Nggak mungkin kalau nggak ada tangan masalahnya Betul. itu. Karena ini kerjaannya adalah menginjisi orang. Itu seperti itu. Manjada wajada. Manjada. Manjada wajada. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Dan Pak Ustadz, kalau tadi kita melihat ODT atau juga oksidan itu bentuknya seperti darah Pak Ustadz ya? Tapi bukan darah. Tapi bukan darah. Jadi secara zahir, artinya tanpa dilaboratoriumkan, itu sangat different, sangat berbeda antara darah dengan oksidan. Ketika darah tentunya dia hangat, dia cair, kemudian dia itu bau amis. Itu darah. Kemudian ketika oksidan ini dia pekat, kemudian dia anyep kayak keringat, kemudian dia tidak beraroma, ditempel hidung pun tidak ada baunya, dia anyep ya. Kemudian bahkan ada yang menjilat pun tidak ada rasa sama sekali. Oh, darah kan asin ya? Darah asin ini sama sekali ada yang nekat dijilat nggak ada rasanya. Itulah oksidan. Nah kemudian ketika dilabkan, ketika darah tentunya di situ ada protein, kalori, magnesium, kalsium, fosfor, ada oksigen yang dibutuhkan tubuh. Sementara ketika oksidan kita labkan, itu yang ketemu hanya 2 perkara, yaitu histamin dan serotonin. Dan ini sebagai troublemaker tubuh memang. Itulah yang diambil. Maka dengan cara yang benar dia letaknya hanya di perifer, yaitu kedalamannya 0,04-0,09 mili, super tipis. Maka pipi yang putih seorang misalnya China yang putih kayak gitu di insisi pun nggak ada bekas. Tidak ada bekasnya itu. Dan habis itu mandi pun nggak masalah gitu. Langsung gitu pada langsung saat terapi. Nggak akan ada rasa perih. Kemudian ada paradigma yang di lapangan berbalik dengan apa yang kita lakukan, yaitu syarat untuk melakukan tindakan ODT justru dalam kondisi darah aktif. Makan yang cukup, kalau perlu mandi sauna dulu. Kenapa? Karena ini adalah dibutuhkan darah aktif. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, afdhalul hijamatin fi sab'ati asar tis'ata asar ihda minal hijri. Sebaik-baik hisapan kaping itu pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Kenapa? Karena ketika itu ada gravitasi bulan dengan bumi yang begitu kuat sehingga darah aktif. Nah, kenapa kok darah aktif diambil? Pada saat itu. Karena saat antara darah dengan oksidan ini bagian minyak sama air. Oh, jadi berpisah semakin gitu ya? darah aktif, semakin dia tertekan ke permukaan secara efektif. Bukan malah puasa. Karena selama ini mindsetnya darah, maka suruh puasa dulu. Nah, ini kesalahan yang ada di lapangan. Justru makan dulu yang banyak, kalau perlu olahraga. Bahkan kita mengambil timing habis tawaf sa'i. Habis tawaf sa'i, makan, dah tahalul, sedot. Nah, itu efektif. Itu pada saat itu. Oke, Pak Ustadz, rupanya kita memang setengah jam ini kurang sekali untuk berbicara tentang ODT. Tapi mungkin Anda juga bisa langsung bertanya langsung dengan mendatangi tempat Pak Ustadz praktek. Anda bisa melihatnya langsung di layar televisi Anda. Atau Anda juga langsung bisa membeli buku ini. Sekarang sudah tersedia di buku-buku, toko buku kesayangan Anda. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu lagi dengan tentunya Pak Ustadz dan juga Umi Retno. Amin dengan ODT. Oke, dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Citra Nasution dan kita akan ketemu lagi insya Allah tetap di El Sinta TV. Assalamualaikum.